yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Tuhfatul Kiram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamu tak lupa kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang nantinya berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga kita dapat mengenal indahnya agama Islam. Yang ketiga, mari kita berdoa semoga Allah menjaga kita, menjaga daerah kita, menjaga bangsa kita, menjaga semua negara kaum muslimin sehingga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari dan diangkat penyakit COVID-19 ini sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Terutama Allah Subhanahu wa taala memberkahi pondok kita, pondok pesantren Darul Arifin. Ala jami' hajatina jami'an santasibatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين اللهم آمين. الحديث التاسع, hadis yang ke-9. At-taklifu, pembebanan sebuah hukum. Bima yustata'u, terhadap apa yang dia mampu. Bima, dengan sesuatu, yustata'u, yang dia mampu. Jadi beban hukum itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, siapa itu Abu Hurairah? Rawi al-hadis, periwayat hadis ini namanya Abu Hurairah. Nasabuhu, nasab beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Huwa Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Ad-Dusi itu nama daerah di Yaman. Dus. Wa kana fil jahiliyah, dan beliau ketika jahiliyah yusamma, diberi nama Abdus Syams. Abdus Syams, ya, hamba matahari. Jadi dulu namanya Abdus Syams sebenarnya. Kemudian faghayyara ismahu, maka kemudian merubah namanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasammahu, dan memberikan namanya Abdurrahman. Jadi makanya kalau namanya tidak baik, apalagi Abdus Syams, hamba matahari atau budak matahari, ini kan kurang tepat, diganti, ya. Dulu juga di masa Rasulullah SAW diterangkan di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, ada namanya Hazin. Hazin itu artinya orang yang bersedih, sedih terus. Berjumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, ganti nama kamu. Kemudian Rasulullah membacakan hadis, innakum, ya, sesungguhnya kalian satad'auna yaumal qiyamati, akan dipanggil nama kalian di hari kiamat, ya, bi asma'ikum wa asma'i aba'akum, dengan nama kamu dan nama orang tuamu. Fa ahsinu asma'akum, maka perbagusilah nama kamu. Ya, jadi kalau namanya kurang tepat diganti.
Ya. Misalnya namanya syaitan, coba dirubah. Tidak boleh ngasih nama malaikat, tidak boleh. Ya boleh. Nama Asmaul Husna tidak boleh kecuali di depannya ada kata abdun. Ya, hukumnya makruh. Pernah Zainab binti Jahsy itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kami nggak ganti nama apakah kami berdosa? Rasulullah mengatakan tidak. Rasulullah mengatakan tidak. Tapi nama yang bagus itu lebih baik. Ya. Kayak kemarin ada meminta nama, dikira namanya Sonam. Ya, kalau Sonam artinya apa? Berhala. Namanya Sonam Laila, berhala malam. Jadi kalau ngasih nama harus hati-hati. Kalau nggak tahu bahasa Arab, tanya ke yang tahu bahasa Arab. Ya, jangan sampai nyusunnya itu tidak tepat juga. Nyusunnya tidak tepat. Kemudian diganti namanya wasamahu, Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Akan jadi baik namanya. Abdul Syams diganti dengan Abdurrahman. Kalau di sini insyaallah namanya sudah bagus-bagus. Enggak perlu diganti. Beliau itu wa kunyatuhu, panggilan beliau adalah Abu Hurairah. Li'annahu kana yahsunu ila al-hirrah atau yuhsinu ila al-hirrah. Beliau itu apa? Selalu berbuat baik kepada hirrah, kepada kucing, qittatun, yaitu kucing kecil. Fara'ahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melihat Rasulullah SAW, faqala ya Abu Hurairah. Maka kemudian Nabi menjulukinya Abu Hurairah. Beliau ini dulu dari Yaman dan yatim, ya. Usia sekitar 26 tahun beliau hijrah dari Yaman menuju Madinah. Ya. Punya istrinya namanya Yasrah binti Azwan. Namanya Yasrah. Bukan Yasrah binti Azwan. Punya anaknya 3. Islamnya beliau aslama fil 'am as-sabi'. Beliau masuk Islam di tahun yang ke-7. Hijrah di tahun ke-7 hijrah. Pada waktu itu dikatakan wa syahida ghazwata Khaybar, dan beliau menyaksikan perang Khaybar. Khaybar itu daerah dekat Iskandaria. Qaul, ini perkataan Ibnu Abdul Bar. Kemudian walazima an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yufariqhu. Kemudian beliau apa? Senantiasa lazama, ya. Senantiasa bermulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufariqhu, dan tidak pernah lepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada Nabi, di situ pasti ada Abu Hurairah. Saking semangatnya ngaji, kadang-kadang Abu Hurairah itu sebelum Nabi sudah keluar rumah, Abu Hurairah sudah di depan pintu Nabi. Ya. Sama dulu para sahabat juga seperti itu. Siapa yang periwayat hadis Nabi terbanyak juga seperti itu. Seperti Umar ibn Khattab mencari hadis, mencari ilmu fiqh dengan Ibnu Abbas. Sebelum Ibnu Abbas keluar, duduk di depan rumahnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau nggak dibuka pintunya sudah, ya duduk aja di situ terus sampai dibuka pintunya. Itu memang akhlak para ulama seperti itu. Akhlak ulama seperti itu. Ya makanya dulu banyak futuh, kadang orang futuh itu dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya menuntut ilmu. Nah, Abu Hurairah ini tidak lama bersama Nabi, hanya 4 tahun bersama Nabi, jadi periwayat hadis terbanyak. Jadi di sini artinya apa? Tidak ada halangan, tidak ada sesuatu pun yang menghalang kita untuk difutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kemudian kita tidak mengatakan usia saya sudah banyak. Nah, tidak. Abu Hurairah 4 tahun sama Nabi menjadi riwayat hadis terbanyak. Boleh jadi nanti yang usianya banyak itu lebih difutuhkan duluan. Gitu ya. Dan kita tidak tahu kapan Allah futuhkan kita. Hanya dibukakan hati kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Hurairah. Makanya sampai Nabi itu kadang saking ininya, Abu Hurairah itu kan kurus. Itu kalau tidak makan maka disempalkan batu di perutnya. Ini dikatakan dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Makanya Nabi juga sama seperti itu. Abu Hurairah juga sama. Itu saking semangatnya untuk ilmu. Karena setiap hari maka Nabi tahu. Karena beliau tinggal di disebut namanya Ahlus Suffah. Suffah itu di teras Madinah. Orang Ahlus Suffah itu orang fakir, orang yang tidak punya keluarga, orang yang tidak punya rumah ditaruh di situ, Ahlus Suffah. Jadi makan itu harus dibantu. Maka Nabi karena tahu kadang-kadang sisa Nabi itu barokahnya. Sisanya Nabi SAW, ya Abu Hurairah, akal tak? Abu Hurairah mengatakan akal itu saya makan. Tapi Nabi tahu kalau dia belum makan, maka disisakan makan Nabi SAW. Kemudian Abu Hurairah dipanggil untuk makan. Bisa jadi karena keberkahan itu. Setiap hari makan, sisanya Rasulullah SAW. Ya. Maka dikatakan Abu Hurairah tidak berani. Sering saya sampaikan Abu Hurairah kalau dapat hadis subuh langsung bikin halaqah menyebarkan lagi. Subuh menyebarkan lagi. Maka kalau sebagusnya menurut ilmu seperti itu, dapat ilmu langsung sebarkan, dapat ilmu sebarkan, dapat ilmu sebarkan, itu akan lengket. Dibandingkan kalau hanya tersimpan saja. Maka menuntut ilmu itu bukan hanya butuh kecerdasan saja, bukan hanya cerdas, tapi kira-kira ilmu itu manfaat tidak untuk orang banyak. Nah, yang paling penting itu ilmu manfaat untuk orang banyak. Ya, bukan hanya cerdas, tapi manfaat. Nah, manfaat itu butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Kan kemarin kita sudah menghatamkan apa? Sanatir, kan di situ banyak sekali cerita. Bagaimana kemudian ceritanya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian jadi himne emas kita ya. Nah, bagaimana ceritanya di situ? 5 tahun ngaji nggak dapat ilmu sama sekali. Datang ke gurunya, ya Syekhi wahai guruku, saya belajar 5 tahun nggak dapat ilmu apa-apa walau harfan wahidan, walaupun 1 huruf. Ya sudah, gurunya mengatakan enak saja. Hada asa wa hadal habl. Ini tali, ini tongkat. Sudah kamu ngembala kambing, weh. Ngembala kambing. Maka Ibnu Hajar merasa emosi, dia 5 tahun mondok tidak dapat apa-apa. Itu 5 tahun pergi. Pergi. Di tengah perjalanan melihat orang sedang ramai itu nimba air. Timbahnya itu pakai tali. Di situ ada batu. Terus menerus karena ramainya orang, terus menerus digesek kan. Tali itu digesek, putus. Nah, disitulah beliau mikir. Ibnu Hajar mikir. Tali saja dengan batu itu bisa putus. Saya yakin ilmu ini bisa. Dengan apa? Dengan cara terus menerus istiqomah itu. Dengan istiqomah. Kadang itu tadi. Makanya para ulama mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 karamah. Makanya tingkatan istiqomah yang paling tinggi itu adalah belajar dan mengajar. Ya, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Itu istiqomah. Maka kemudian Ibnu Hajar balik lagi semangat lagi belajar, akhirnya menjadi ulama besar sampai sekarang ini, menjadi rujukan ulama ahli hadis. Bayangkan tuh, dari 5 tahun tidak bisa apa-apa. Jadi kalau kita misalnya masih 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun belum, tidak apa-apa. Boleh jadi nanti pas pulang tiba-tiba Allah futuhkan, itu kita nggak tahu. Yang penting satu, mujahadah, keinginannya, kesungguhannya itu betul-betul. Ya, mujahadah, dan senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah akan membukakan hati kita. Ahammu a'malihi, ya, pekerjaan beliau yang paling penting apa?
Beliau ada Wallahu Umar ibn Khattab. Beliau adalah salah satu gubernur dari Umar ibn Khattab. Di mana radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Imaratul Bahrain, di pemerintahan Bahrain. Wa tawalla Imaratul Madinah, kemudian juga menjadi gubernur di pemerintahan Madinah. Wa huwa aktsarus sahabah riwayatan, dan beliau adalah termasuk paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis wa hifdzan lahu, dan beliau apa? Paling banyak apa? Hifdzan lahu, paling banyak menghafalnya. Sampai dikatakan saking banyaknya beliau meriwayatkan hadis, tidak kurang dari 800 para ulama, para sahabat itu meriwayatkan hadis dari beliau. 800 sahabat. Bayangkan. Jadi beliau dicari di mana-mana. Wa kana yajlisu fil Masjidil An-Nabawi, dan beliau duduk di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Ya kulla yaumin, setiap hari, ba'da salati subuh, setiap selesai salat subuh. Yahditsun nasa, berbicara dengan para sahabat atau para manusia, bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap subuh itu mendirikan pengajian. Ya, jadi kalau ada kajian subuh itu berarti ikut kajian Abu Hurairah. Itu kajian subuh. Itu kajian Abu Hurairah. Ya. Makanya tidak hadis beliau paling banyak di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kira-kira ada sekitar 320 atau 30-an hadis yang tersebar di Bukhari dan Muslim. Sifatuhu, sifatnya beliau, kana katsirul ibadah, beliau itu orang yang banyak ibadah. Ada mengatakan beliau ini sholatnya sehari semalam, ada yang mengatakan ratusan, ada yang mengatakan 600 sampai 700, ada yang mengatakan 1000 rakaat sehari semalam. Kalau kita bayangkan mungkin kayaknya enggak, mustahil itu 1000 rakaat. Kita tarawih saja udah setengah jam ini. Kayak gitu ya. Tapi kalau orang sudah, saya sampaikan kemarin, kalau orang sudah nikmat dengan ibadahnya, itu biasanya waktu diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Imam Syafi'i. Kalau kita lihat biografi Imam Syafi'i itu, kalau setiap malam Ramadan itu menghatamkan 3 kali. Bayangkan, setelah tarawih menghatamkan 3 kali sampai menjelang subuh. Menghatamkan 3 kali. Ini tanya, paling cepat ya, 1 juz itu paling cepat. Itu kalau dibaca itu 15 menit. Itu sudah apa? Udah kayak udah kayak kereta api. Standar setengah jam, beda. Setengah jam sampai 1 jam. Jadi paling cepat 15 menit. 10 menit enggak mustahil, 10 menit 1 juz. Jadi kalau 1 juz itu mistarulah paling cepat 15 menit. Jadi 1 jam itu 4 juz. Jadi butuh berapa jam? Butuh sekitar kurang lebih berapa? 9. 4 kali 9 berapa? 36. Kebanyakan 4 kali berapa? 4 kali taruhlah kali 8. 32 masih ya. Butuh 8 jaman taruhlah gitu. Itu sudah tambah-tambahan. Jadi kalau sehari 3 jam, kalau misalnya 8 jam itu 30 juz, berarti butuh waktu 24 jam untuk menghatamkan 3 kali hatam. Itu kalau bacanya 15 malam 3 juz, kan tidak masuk akal. Ya, tapi itulah kalau orang sudah merasakan nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Ashabul Kahfi. 300 tahun katanya cuma sehari semalam gitu kan. Yusabbihu, beliau bertasbih kulla yaumin, setiap hari 12,000 berarti 12,000 ya, 12,000 tasbihatin, boleh ya, 12.000 tasbih. Jadi 12.000 sehari. Subhanallah, 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 subhanallah.
Wa yaqulu usabbihu biqadri dini, saya bertasbih sesuai dengan kemampuan agama saya. Wa kana haliman bin nas, dan beliau paling lembut dengan manusia. Syadidul fakri, orang yang sangat fakir. Min ahli sufah, dari ahli sufah. Ahli sufah ini orang-orang tidak mampu. Cuma nanti ketika zaman Umar diangkat, semuanya diangkat, disebar. Ya, karena di situ sudah bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, sahabat-sahabat yang lain. Begitupun sebaliknya, Umar belajar dengan ahli sufah, salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti belajar dengan Hudzaifah al-Yamani. Ya, di situ ada Salman al-Farisi dan lain sebagainya. Ya, maka nanti zaman Umar disebar untuk menyebarkan Islam. Maka zaman Umar ini dan zaman Utsman nanti itu adalah masa futuhat, banyak sekali perluasan daerah Islam. Ya, syahidalahu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu berhirs, beliau senantiasa menjaga alal ilm, terhadap ilmu. Kadang yang dipikirkan oleh ahli ilmu itu apa? Kehidupan setelahnya, kehidupan setelahnya, kehidupan setelahnya. Ya. Imam Syafi'i itu juga orang tidak mampu. Ketika belajar, saking tidak mampunya beli kertas, itu kalau belajar seperti ini, ya, itu pakai ludah. Nah, jadi kalau nyata keterangan pakai ludah, pakai ludah. Imam Malik nengok, sini. Kenapa kamu tidak nyadet? Ya. Kamu menghina saya, nggak nyadet. Kata Imam Syafi'i apa? Saya tidak punya uang, nggak punya kertas, maka saya nyadet dengan saking tidak punya. Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan, apa yang kamu sampaikan dari awal sampai akhir saya hafal. Disampaikan hafal titik komanya, itu hafal. Kalau kita kan enggak, dicatat sampai direkam berkali-kali, itu tetap aja salah. Ya, itu bedanya kita dengan ulama-ulama dulu ya. Nah, hirs alal ilm wal hifdzul hadis, dan menghafal hadis. Wafatuhu, wafatnya radhiyallahu anhu, wafatnya beliau. Tufiya bil Madinati, beliau meninggal di Madinah. Wassallallahu alaihi, dan yang mensolatkannya, yang mensolatkan beliau ini adalah Walid bin Utbah. Namanya Walid bin Utbah yang mensolatkan beliau, Walid bin Utbah. Waqila, dan ada yang mengatakan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Wadufina bil Baqi, dan dimakamkan di Baqi sana pada tahun 58. Waqila, ada mengatakan 59 Hijriah. Ma'aniyul mufradati, makna-makna mufradat. Ya, sebelum kita bahas makna mufrad, kita bahas hadisnya dulu. Qala Abu Hurairah berkata, sami'tu, beliau mendengar, saya mendengar, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, ma, sesuatu, nahaitukum, yang saya larang untuk kalian, anhu, dari mah, fajtanibuhu, maka jauhilah. Ma, sesuatu, nahaitukum, yang kami larang kepada kalian, anhu, darinya, dari mah itu, fajtanibuhu, maka jauhilah mah itu. Wa ma amartukum, dan apa yang aku perintahkan, bihi, dengannya, faf'alu, maka kerjakanlah, minhu, darinya, mastata'tum, apa yang kamu mampu. Wa innama, dan sesungguhnya,
Ini ada adawatul hasr, pembatasan. Dan sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, hancurnya orang-orang min qablikum sebelum kalian. Kenapa? Kasratu masailihim, banyaknya permasalahan-permasalahan mereka. Artinya mereka terlalu banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan berbedanya mereka dengan para nabi mereka. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita bahas ma'aniul mufradat halaman 40. Ma'aniul mufradat, makna-makna kosakata. Nahaitukum, melarang kalian, ay an-nahyu huwa al-man'u. An-nahyu larangan, huwa al-man'u yaitu mencegah, al-man'u an-nahyu huwa al-man'u sama. Fajtanibuhu ay utrukuhu jauhilah. Fajtanibuhu utrukuhu jauhilah, tinggalkanlah. Mastata'tum, ya maqaddartum, apa yang kalian mampu alaihi atasnya. Ahlaka, makna ahlaka sababul halaki, yaitu sebab hancurnya. Masailihim ay as'ilatihim ghairun nafi'ati, pertanyaan-pertanyaan mereka yang tidak manfaat, tidak berbobot, tidak bermanfaat. Ikhtilafuhum ay isyanuhum, yaitu apa? Isyatuhum, yaitu kemaksiatan mereka atau penentangan mereka. Asy-syarhu, syarahnya. Yarshudu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ila sababi halakin nas, terhadap sebab rusaknya manusia. Wa ila iqabihim, dan kepada hukuman mereka fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Wa ila sababi at-tasydid, yaitu tentang kepada apa sebab at-tasydid, kerasnya alaihim, atas mereka. Apa itu? Wa huwa adamul kaf, tidak adanya al-kaf. Apa? Cukup atau mencegah amma mana Allah, terhadap larangan Allah. Wa fi'lul manhi, dan melakukan yang dilarang anhu darinya. Jadi susah dibilang, susah diberikan nasihat. Wa isyanu, dan kemudian bermaksiat. Awamirillahi ta'ala, atau menentang perintah Allah ta'ala. Wa kasratus su'al, dan banyaknya bertanya. Fima laisa fihi, sesuatu yang laisa fihi, yang tidak di dalamnya. Manfaatun, manfaat. Wala maslahatun, yang tidak maslahat. Seperti kaumnya Nabi Musa, banyak sekali bertanya. Maka dikatakan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya kepada satu permasalahan yang itu bisa merusak diri kamu atau bisa menjadi beban bagi kamu. Bertanya boleh, tapi jangan kemudian bertanya untuk membebankan diri. Contoh misalnya, Ustaz, Rasulullah itu sholat ya. Sholatnya Rasulullah itu softnya bagaimana? Dulu pakai sajadah apa tidak? Saya seperti itu. Sajadahnya bagaimana? Terus jalannya seperti apa? Kan repot. Ya. Nah sudah, yang kita melakukan sesuai yang digariskan oleh para ulama. Jangan hanya banyak saja bertanya tapi tidak melakukan. Maka ada sebuah anekdot yang mengatakan, kenapa? Apa bedanya orang sekarang dengan ulama dulu? Ulama sekarang dulu. Kalau ulama-ulama dulu tidak banyak berdalil, banyak beramal.
Kalau sekarang ini banyak sekali berdalil, amalnya sedikit. Makanya orang-orang dulu itu doanya makbul. Ya. Karena tidak banyak berdalil. Dulu kan nggak ada. Udah sami'na wa ata'na. Semuanya. Kalau sekarang enggak. Ya, sekarang mana dalilnya? Melakukan? Tidak. Kan gitu kan? Wal khair kullul khair. Dan yang baik itu adalah kullu khair, setiap sebuah kebaikan, fi ijtinabi ma nahallahu anhu, yaitu ketika menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mislu seperti al-bu'du an syurbil hamr, jauh dari minuman keras. Ya, waqtirafil kaba'ir was shaghair, dan kemudian melakukan perbuatan dosa, ya, atau menjauhi perbuatan dosa besar atau dosa-dosa kecil. Seperti durhaka sama orang tua, ya, menghina orang lain, itu dosa. Atau kemudian apa? Yang remeh-temeh, ya, kemudian membuang sesuatu di jalan, menghalangi orang lewat. Nah, itu misalnya. Itu dosa. Wal khairu, dan kebaikan adalah kullul khair, yaitu setiap kebaikan fi fi'li ta'at, yaitu di dalam menjalankan ketaatan. Ya, wa tanfidhi ma amarallah, dan at-tanfidh, wa tanfidh, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mislu seperti ya kita sekarang salat tarawih. Ya, kalau di sini iqamatis shalah, seperti menjalankan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ya. Di antara semua ibadah ini, ibadah yang hanya diketahui oleh kita dan Allah itu hanya puasa Ramadan. Yang lain orang tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Salat, keluar rumah tahu. Puasa zakat tahu. Tapi kalau puasa nggak tahu. Ya, makan 2 piring di belakang, keluar pura-pura lemes. Napa lemes nian? Ada habis puasa 2, makan 2, nggak tahu. Makanya pahala puasa sepakat para ulama, di dalam hadis dikatakan hanya Allah yang tahu. Maka dikatakan dalam hadis qudsi itu, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa untuk saya dan saya langsung akan memberikan pahala kata Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu puasa dan tidaknya adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, haus misalnya, karena haus nggak bisa ditahan, ke belakang, ya, ntar buang air, ngambil aqua 1, alhamdulillah, nggak ada yang tahu, padahal yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal khair, dan kebaikan kullul khair, setiap kebaikan fi iltizam, yaitu dalam iltizam, yaitu senantiasa bi syar'illah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul mukhalifati, dan tidak adanya untuk menyalahinya. Wa alla yas'alul insan, dan tidak kemudian bertanya manusia fi ma la ya'nihi, ketika sesuatu yang tidak manfaat. Itu tidak ada gunanya. Au an yas'alu an wajhil absi, atau bertanya tentang sesuatu yang sia-sia. Contoh orang bertanya misalnya nih, mana dosa yang lebih ringan? Minuman keras, berzina, atau ini? Ini pertanyaan tidak perlu dijawab. Ini pertanyaan yang sia-sia. Ya kalau perlu tidak melakukan dosa. Ada orang yang bertanya, Anda pernah ke rumah itu bertanya, Ustaz saya mau tanya, apa pertanyaannya? Kira-kira Ibunda Hawa itu haidnya kapan? Nah, ini karena pertanyaan tidak penting. Nambah pengetahuan juga tidak, nambah keimanan juga tidak. Tanya jauh-jauh hanya pengen tanya tentang itu.
Ya. Kemudian wa ta'annud, kemudian keras kepala. Ya, ini kan banyak orang yang tidak paham tentang syariat, dikasih tentang syariat tapi dia ngeyel. Ini banyak sekali. Islam itu sebenarnya mudah. Islam itu sebenarnya mudah. Kadang-kadang kita sendiri yang kadang-kadang kita yang mempersusah diri terhadap Islam. Islam itu mudah. Istihza atau pertanyaan hanya tujuan untuk mengolok-ngolok. Pernah ada pertanyaan juga, Ustaz, boleh nggak saya doakan dia supaya masuk neraka? Nah, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya, kita mendoakan kebaikan kata bahasa orang. Yang tidak boleh itu yang kita benci adalah perbuatannya. Amma su'alil ilmi, adapun pertanyaan untuk ilmu wal ma'rifati dan pengetahuan, fa huwa fardun, maka dia wajib ala kulli muslimin, terhadap setiap umat Islam, hatta yata'allama umur dinihi, yaitu sampai mereka belajar terhadap perkara-perkara agamanya. Maka nanti ada pembahasan dikatakan oleh para ulama al-haya fi salasah. Malu itu boleh pada 3 hal. Malu boleh pada 3. Yang pertama, malu itu tidak boleh pada 3 hal. Yang pertama, malu dalam bertanya. Tidak boleh. Kenapa? Malu kita bertanya, sesat kita jalan. Kalau tidak tahu, tanya. Kalau nggak tahu, tanya. Yang kedua adalah apa? Tidak boleh kita malu kepada sakit. Misalnya kita sakit apa, disampaikan saja. Ini biasanya ditanya ketika wawancara atau ketika ta'aruf. Tidak boleh kita menyembunyikan, sampaikan saja. Seperti sekarang ini COVID-19 misalnya, sakit itu bukan aib, tapi kita sampaikan saja sehingga tidak kabur ke sana kemari. Supaya apa? Memudahkan pemerintah, memudahkan tim medis untuk kemudian supaya memudahkan mereka untuk memberikan penanganan secara baik, supaya tidak menyebar kemana-mana. Itu bukan aib. Ya, baik ODP, BDP dan sebagainya itu tidak aib. Tapi guna untuk apa? Memudahkan tim medis untuk merawatnya. Itu ya, jadi malu. Ya, tidak boleh malu terhadap itu penyakit. Kita sedang ta'aruf, ditanya sakitnya apa, kita sampaikan di situ. Bahwasanya sakitnya apa? Misalnya sakitnya ini, nggak boleh kita sembunyi-sembunyi. Nanti pas di kemudian hari tahu, sehingga terjadi penyesalan. Nggak boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Tidak boleh kita malu keluarga. Misalnya ada keluarga kita yang seperti apa misalnya, tidak boleh kita sampaikan saja itu keluarga kita. Jadi 3 hal itu kita tidak boleh malu. Was-su'alu fima yanfa'u, dan soal itu kira-kira yang bermanfaat. Wa yufidu al-matlub, dan kemudian memberikan manfaat terhadap yang dicari. Ya, makanya kalau belajar itu dicatat. Yang mau ditanyakan dicatat, nanti kemudian didiskusikan. Makanya ada ulama mengatakan as-su'alu nisful faham. Bertanya itu berarti separuh faham. Karena kalau nggak bertanya berarti dia belum paham. Kalau bertanya kan berarti paham dia. Ya. Faidahnya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallam, ay yajtahida fil ahkam, yaitu bersungguh-sungguh di dalam masalah hukum.
Wa annal asla bahwasanya asal usul itu apa? Adamul wujub, tidak adanya kewajiban. Maka di sini apa? Dikatakan hadis di sini apa? Mana hitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum faf'alu. Berarti kalau ada sesuatu yang tidak dilarang, ada sesuatu yang tidak diperintahkan, berarti hukumnya boleh, jawaz, mubah. Wa alla hukma qabla wurudi syara', dan tidak ada hukum sebelum turunnya syariat. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma kunna, dan tidaklah kunna kami mu'adzibina mengazab mereka hatta sampai nab'atha rasula, kami mengutus seorang rasul. Nah, sama yang sering ditanyakan, apakah orang tua Rasulullah SAW itu masuk neraka misalnya. Ini masa fatrah, fatrah. Dan pertanyaan ini juga tidak penting pula kita bahas orang tua Nabi. Anaknya saja bisa memberikan syafaat, apalagi nanti kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya ini masa fatrah. Abdullah, Sayyidah Aminah ini masa fatrah. Dan dihukumi di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika masa fatrah ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'a rasula, sepakat semuanya ini dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak adanya seorang rasul. Surat Al-Isra ayat 15. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faidahnya dari hadis ini? Yang pertama, manhiyu, sesuatu yang dilarang, anhu, artinya asyaddu minal ma'mur bih, itu lebih ditekankan daripada mengerjakan. Ya, sesuatu yang dilarang itu lebih ditekankan daripada dikerjakan. Al-iltizamu bil ma'mur, ya, istiqamah atau kontinuitas bil ma'mur terhadap yang diperintahkan, bihi dengannya, ya, itu apa? Qadrul istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Karena tidak kita semuanya mampu menjalankan semuanya, tidak ada mampu. Apalagi sama sunnah-sunnah semuanya tidak akan bisa mampu. Maka sesuai dengan apa yang kita mampu, ya, secara maksimal, baru kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nahyu anil as'ila, larangan dari pertanyaan-pertanyaan allati la nafa'a fiha, yang tidak membawa manfaat di dalamnya. Au dararaha, atau bisa menyebabkan mudarat. Aktsar min naf'iha, lebih banyak daripada manfaatnya. Al-as'ilatul lati, pertanyaan-pertanyaan yang tadfa'u lil khairi, yang mendorong kepada kebaikan. Wa tu'di ilal ilm, dan itu bisa memberikan kepada keilmuan, itu mubahatan, itu hukumnya mubah. Jadi pertanyaan yang mendorong kepada kebaikan, pertanyaan yang bisa ziyadatul ilm, ya, bisa tambah ilmu kita, bisa ini, itu hukumnya mubah. Ya. Ini yang keempat. Yang repot sekarang ini kalau orang bertanya kemudian memakai apa, Google, ya, dikasih tahu kemudian ngeyel. Nah, ini yang repot. Dan itu sering sekali dijumpai. Tahdzirul ummah, di sini apa? Tahdzirul ummah, warning bagi umat, ya, warning bagi umat min mukhalifati syar'illah, ya, terhadap apa? Dia menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa fi dzalika halakuha, maka itu bisa menyebabkan mereka itu rusak, hancur. Makanya sesuatu yang sudah disyariatkan dengan Allah, udah kita jalankan saja. Yang dilarang kita jauhi, insya Allah kita selamat dunia akhirat.
kita selamat dunia. Tapi kalau yang dilarang kita tabrak, itu biasanya apa? Biasanya kembali kepada diri kita. Makanya hati-hati. Kasratul ikhtilaf, banyaknya perbedaan. Yu'di ila tafriq, biasanya apa? Yu'di ila tafriq, itu bisa menyebabkan kepada perpecahan. Makanya ada kaidah mengatakan khurujul khilaf mustahabbun. Keluar dari perbedaan itu hukumnya sunnah. Maka kalau ada perbedaan, misalnya perbedaan dari manapun, coba kita kaji, kita cari benang merahnya. Kalau selama benang merah itu masih bisa kita tarik, kita tarik benang merahnya. Itu lebih baik dibandingkan kita mempertahankan ego kita. Memang biasanya kalau sama-sama, kalau sudah merasa hebat, biasanya susah mengakuin kehebatan orang lain. Biasanya seperti itu. Apalagi kalau misalnya sudah punya banyak masa, misalnya ada orang lain punya masa banyak juga susah mengakuinya. Maka oleh sebab itu ketika ada khilaf ya nanti ya. Makanya kenapa sudah saya sampaikan di sini pondok pesantren namanya Darul Arifin. Dar itu artinya adalah apa? Rumah. Al-Arifin, orang-orang yang arif. Arif diharapkan ketika nanti kita keluar bisa bersikap arif. Arif dalam artinya menyikapi berbagai perbedaan pendapat yang ada di masyarakat, sehingga apa? Tidak menyebabkan perpecahan, tapi kita bisa menyatukan umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah kullu salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa afatihim minal fitan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim li khamsatun ufi'u biha harar wa ba'il hakim al-mustafa wal murtada li khamsatun udfi'u biha al-waba'il hakim al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatim li khamsatun udfi'u biha al-waba'il hakim al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhirata allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair واجعل الموت راحة من كل شر اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا فقهنا في الدين وعنا التأويل وفقهنا في الدين وحبب عن الناس اللهم يا يسر لنا أمرك العسير ويسر لنا أمر من أمور الدنيا الآخرة ويسر لنا أمرنا يا في جميع الأحوال وجميع الأمور أو يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا في ما دار ألف يسر لنا أمر في حفظ القرآن حامل القرآن وفهمه وأهله وأعمال برحمتك أرحم الراحمين أو يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب في ما دار ألف يسر لنا أمرا يا رب
في طلب علم شرعي وحفظ أعمالي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب، يسر لنا أمرنا يا رب، يسر لنا أمرنا وأدى الأهل، يسر لنا أمرنا يا رب، توسع هذا المال في برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا نفوذ العارفين وافتح علينا نفوذ العارفين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك الهم والحزن، نعوذ بك العجز والكسل، ونعوذ بك الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم رب اجعلنا وذريتنا وتلاميذنا وأهلنا من العلم وأهل الخير وأهل القرآن والسنة، تجعلنا يا رب من السوء إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله، اللهم يا الله ربنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. بالخيرات قربنا، قربنا بالسيئات بعيدنا. اللهم واجعلنا من المخلصين المحسنين. اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المحسنين. اللهم ثبتنا وكن سيد، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضي الله سبحانه بك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد.